Oke, alhamdulillah ini dari Pak Miko Kartowinangun yang bertanya. Gus Akil, bagaimana merespon kebutuhan calon konsumen yang kemampuannya rumah subsidi? Matur nuwun. Saya tidak bisa jawab Pak karena saya apa ya kan ngaten nggih nasihatnya Pak Tung itu. Anda kalau menjual kepada orang yang salah ya tidak laku. Anda menjual kepada orang yang benar tapi dengan bahasa yang salah ya tidak laku. Kalau itu takdir itu. Kalau dipaksakan babak belur Pak itu Pak. Yang idealnya dilakukan adalah sudahlah yang demikian itu sebagai kenyataan dicatat saja sebagai pelajaran, tetapi kemudian bahwa apa yang di-upgrading peningkatan kapasitas kita pada bahasa verbal seperti apa sih sebetulnya di luar yang konsumen yang mampunya FLPP. Ngaten. Saya praktis sih Pak kalau jadi orang jadi pebisnis itu lebih baik bersedia belajar keras sekali untuk menemukan ceruk pasar dalam meskipun sempit ketimbang bertarung secara latah seperti area yang kebanyakan orang masuki. Dan biasanya saya pelajari pertama kali adalah kemampuan menghadirkan produk. Kalau mau mudah begini loh. Saya kira baru belakangan ini Mas, orang tahu bahwa di Wates itu hampir seluruhnya 80% display suplai persediaan produk itu adalah miliknya Koperasi KPTI. Tetapi bahwa kalau itu kemudian 100 lokasi lebih, biaya marketingnya murah, pada pengulangan 1000 kali, bahwa akan ada bangun bandara dibangun, akan ada pertumbuhan di sana, akan ada ini itu, terus saja kita ngomong selama 2 tahun. Akhirnya orang percaya duluan. Kalau di sana betul-betul akan ada sesuatu. Karena pada lapangan filsafat, ide dan peristiwa itu duluan mana? Wakilah mengatakan peristiwa duluan membentuk ide, wakilah menyampaikan ide membentuk realitas. Silakan saja. Nah, menjual di Wates itu bukan perkara gampang. Yang saya maksud itu loh contoh betapa saya memilih menghadapi sesi belajar dengan sangat keras ketimbang ketoke gampang tetapi membuat kita terjungkal karena begitu banyak kompetitor. Kalau ditanya soal ini Pak Bambang yang bisa jawab karena itu ajarannya beliau. Pak Miko, mic-nya sudah saya buka, mungkin Ya. bisa langsung ingin menambahkan. Salam kenal Gus Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi media Januari saya pernah ketemu Bopo Guru. Jawabannya juga kurang lebih hampir sama kayak jenengan. Tapi terakhir beliau jawab, Mas kalau posisi kayak gini no way out. Waduh, saya tambah. no way out berarti kan sama sekali nggak ada jalan keluar. Nah saya cuma diskusi dengan Gus Akil nih Gus. Karena kan kalau kebutuhan konsumen subsidi ini makin lama makin terpinggirkan. Artinya dulu dari pusat kota 5, 10, sekarang mungkin bisa 15 atau di atas 15 kilo gitu, Gus Akil. Bahkan ya saya kan di Solo nih, Solonya sudah perbatasan Karanganyar, sudah perbatasan sama kabupaten lah katakan. Walaupun akses ke Solonya ya let's say masih 20 atau 15 menit. Jadi sebetulnya pergeseran market ini yang kita mau tangkap, tapi memang masih ada kebutuhan subsidi, kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terima kasih ya Pak ceritanya. Saya tak sekali-kali menggunakan perspektif teoretiknya saja. Monggo. Ngaten nggih. Paling kurang itu ada 8 klasifikasi pecahannya dari bisnis properti. Siap. Dan itu semua dalam mewakili lapisan market. Kawan saya di Jakarta memilih lokasi yang segmennya ini di bawahnya Ciputra tapi di atasnya developer rata. Dan itu keren. Itu cerdas. Ya, middle. Ada kawan saya yang pemain FLPP dan besar juga. Itu juga satu role model. Nah, yang kadang-kadang memang perlu dievaluasi ulang, salah satu ajakan saya pada hikmah dalam situasi krisis ini waktu kita untuk membaca diri kita masing-masing. Diawali dari membaca positioning produk. Kalau saya ditanya tanpa menggunakan empati, ya jawabannya begitu, nggak teli. Ya salahmu dewe Pak, wong bisnis kok FLPP.
kalau Anda bisnis FLPP itu ketok lera cerdas. Kalau jawaban saya tidak menggunakan empati. Saya mampu membangun rumah dengan harga 500 jutaan, tetapi sudah tahun 2017 bulan November semuanya dihentikan. Kenapa? Inilah yang namanya pengalaman bicara. Satu, tergantung sama bank. Saya nggak ada persoalan apakah bank itu haram atau halal. Saya NU dari kecil ngaji kitab. Tetapi bank tidak menarik itu bukan karena faktor haram halalnya. Tetapi di masa depan akan rumit. Lah iyalah makroekonominya begitu kok. Susahnya nggak ketulungan. Sudah kita bantu pemerintah, nggak diapresiasi lagi. Tapi kalau kita teriak-teriak untuk apa? Jadi pikiran kontemplatif saya menemukan iki produk yang paling apik adalah properti komersial kos-kosan. Sayangnya ayah saya nggak setuju kalau jualan kos-kosan. Yang kedua adalah jualan tanah kapling. Hari ini pasar tanah kapling hilang. Lalu bagaimana Pak Akil? Engkau tak jawab, saya tak uzlah dulu. Tak apa dulu Pak untuk menemukan apa yang akan laku di masa depan. Apakah kembali lagi kepada pasar FLPP atau kembali kepada segmen-segmen di atas 300 jutaan. Oke, Gus. Terakhir, Gus. Kalau harga produk kami di bawah 300 tuh masuknya middle low atau ya tadi yang menengah-menengah banget gitu? Satu kotanya ya Pak. Yang kedua, trafficnya ketika diiklankan 3.000 unggahan, bicaranya apa? Jenengan segera akan menimpali. Iklan kok 3.000 itu gimana? Jenengan ampun begitu. Saya kalau iklan 30.000 Pak. 30.000 unggahan. Sehingga untuk memutuskan apakah sesuatu ini sesuai make sense dengan pasar atau tidak, saya butuh 30.000. Jadi jangan cerita soal hebatnya mampu menjual ini, itu iklannya yang luar biasa banyak. Jadi jawabannya ngaten, sampun iklan 3.000 belum? Di kota mana? Kalau belum itu saya tidak bisa jawab. Siap. Saya di perbatasan Surakarta Karanganyar, Pak. Kan berarti rumah dijual kan berarti tidak begitu populer kan untuk kategori Solo. Karanganyar nggak ada kolomnya kan? Atau sampun ada? Ya, saya coba masuk ke komunitas Solo, ada respon, ada ini, tapi memang ya terkait pandemik ini belum bisa ditarik ke lokasi sementara, Mas. Nanti kapan-kapan kita diskusi, Pak. Tapi jawaban normatifnya begitu. Untuk mengetahui klasifikasi segmen, jawaban saya ringkas. Sudah ngiklan 30.000 unggahan belum? Belum. Sudah ngiklan 3.000 unggahan belum minimal pada skala itu. Nah, kalau belum berarti ada ruang kosong yang kategorinya kita berarti tidak segaris dengan evolusi pasar. Sekarang ini yang mengaku pintar tetapi pada kualitas gagasan justru bodoh. Sekarang ini yang tekun mengerjakan eksekusi tindakan pada pemanfaatan tools digital marketing, di sanalah dia sebetulnya orang yang sangat pintar. Ngaten, Pak. Oke. Matur nuwun sangat Mas Gus Akil. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Miko atas pertanyaannya.